Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau bukan kita yang sibuk ngejar-ngejar rejeki, tapi malah sebaliknya, rejeki yang justru ngejar kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep unik dari budaya Jawa yang bilang kalau hal itu mungkin banget terjadi. Oke, kutipan ini kan keren banget ya. Ini menggambarkan sebuah fase di mana keberuntungan itu benar-benar aktif nyamperin kita. Bukan kita yang cari-cari, tapi kita yang dicari. Penasaran kan? Gimana caranya? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep rejeki mengejar Anda, terus kita bedah apa itu weton dan hubungannya sama keberuntungan. Habis itu, kita bakal intip 5 weton yang katanya bakal beruntung, tapi ternyata ada faktor sikap yang jadi penentu utamanya. Jadi, ini semua cuma panduan, bukan takdir. Yuk, kita mulai dari sebuah prediksi spesifik untuk bulan Februari tahun 2026. Anggap aja ini pintu masuk kita buat ngertiin konsep besarnya. Jadi, menurut Primbon Jawa, bulan Februari 2026 itu bukan sekedar bulan biasa di kalender. Buat beberapa orang, bulan ini dianggap kayak semacam pintu gerbang keberuntungan. Sebuah momen di mana peluang dan kemakmuran itu datang lebih mudah. Oke, sebelum kita makin jauh, kita perlu paham dulu nih fondasinya. Sebenarnya apa sih weton itu, dan kenapa bisa dihubung-hubungin sama keberuntungan? Simpelnya gini, weton itu adalah gabungan hari lahir kita di kalender biasa, Senin, Selasa, dan seterusnya, dengan hari pasaran dalam kalender Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, kombinasi unik inilah yang dipercaya menyimpan kode tentang karakter dan jalan hidup seseorang. Nah, ini dia istilah kuncinya, ketiban padang. Keren ya? Artinya itu kayak kejatuhan cahaya. Ini adalah istilah untuk menggambarkan sebuah fase di mana hidup tuh rasanya enteng, semua usaha lancar, dan rezeki datangnya gampang banget. Jadi, keberuntungan itu bukan hal acak, tapi sebuah fase. Jadi, biar lebih gampang, anggap aja ini tuh masa panen. Semua kerja keras, kesabaran, dan usaha kita dari waktu-waktu sebelumnya akhirnya klik, ketemu sama momen yang pas dan membuahkan hasil. Jadi ini bukan hoki tanpa sebab ya. Nah, ini dia nih bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu. Jadi dari sekian banyak weton, siapa aja sih yang diprediksi bakal mengalami fase panen ini? Menurut sumber yang kita pelajari, ada 5 weton spesifik yang disebut-sebut bakal memasuki fase ketiban padang ini. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, bisa kita lihat di sini. Masing-masing weton punya jalur rezekinya sendiri. Misalnya Kamis Legi, katanya rezekinya datang dari usaha dan kerjaan, di mana peluang kecil bisa jadi besar. Beda lagi sama Jumat Kliwon, yang kekuatannya ada di relasi dan kepercayaan orang lain. Setiap weton punya sumber keberuntungannya masing-masing. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kamu yang wetonnya ada di daftar tadi jadi terlalu senang, atau yang nggak ada jadi kecewa, ada satu plot twist penting banget yang jadi kunci dari semuanya. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau gitu, nasib kita udah disegel dong sama tanggal lahir. Apakah semuanya udah saklek dan gak bisa diubah? Jawabannya jelas banget, sama sekali enggak. Filosofi ini justru menekankan kalau weton itu cuma penanda. Kunci yang sesungguhnya itu ada di tangan kita sendiri, yaitu sikap hidup kita. Biar gampang, bayangin aja gini. Weton itu ibarat pelang penunjuk arah di jalan. Dia ngasih tahu, lewat sini ada potensi bagus loh. Tapi yang mutusin buat jalan ke sana, yang megang kunci buat buka pintunya, ya kita sendiri, lewat sikap hidup kita. Weton itu pemandu, kita penentunya. Terus, sikap hidup kayak apa sih yang katanya bisa narik rezeki? Ya ini dia, sifat-sifat positif yang universal. Rendah hati, rajin, gak pelit, dan suka berbagi. Dan yang paling penting, selalu bersyukur. Katanya sih sifat-sifat inilah yang jadi magnet keberuntungan. Jadi, gimana cara kita melihat semua ini? Intinya, ini semua bukan buat meramal nasib, tapi sebagai sebuah filosofi hidup yang justru memberdayakan, bukan membatasi. Jadi, alurnya kira-kira begini. Pertama, weton itu cuma kasih petunjuk, kayak ngasih tahu kita lagi di musim apa. Kedua, usaha atau ikhtiar kita lah yang benar-benar ngebentuk jalannya. Dan yang ketiga, rasa syukur itu yang jadi kunci buat ngebuka pintu rezekinya. Simpel kan? Dan kalimat ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika usaha kita itu tulus dan benar, rezeki itu nggak usah dicari. Dia bakal datang sendiri, ngetuk pintu, bahkan lari buat ngejar kita. Ini puncak dari semua pemahaman tadi. Dan pada akhirnya, ini pertanyaan buat kita semua. Kalau kita anggap rezeki itu adalah tamu yang mau datang, pertanyaannya adalah,
Gimana cara kita nyiapin rumah kita, yaitu diri kita sendiri, buat menyambut kedatangannya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.